dimentengin banget.
네.
Masuk nggak suara saya? Tes, tes dulu. Suara saya pada masuk? Iya Pak, masuk Pak. Masuk, Pak. Oke, minta tolong yang lain diinfokan join ya. Ini mohon maaf juga terlambat masuk. Baru selesai rapat. Baik, Pak. Kita mulai 10.50 sambil menunggu yang lain. Supaya yang join lebih banyak lagi.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, wabarakatuh. sehat, Pak. Oke, mohon maaf ya terlambat. Tadi baru selesai rapat. Kemudian ketika ingin menggunakan lab ini, ruang PJJ, ternyata ada yang belum selesai, jadi baru bisa masuk. Oke, hari ini kita akan membahas tentang security awareness. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu security awareness? Ada yang mau menjawab apa itu security awareness? Halo, ada nggak? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Apa sih itu security awareness? Kesadaran akan keamanan informasi, Pak. Oke, kesadaran akan keamanan informasi. Ada lagi yang lain? Merek, Pak. Apa? Apa, Mas? Merek bukan, Pak? Bukan ya, Pak? Apa itu? Saya malah baru dengar itu. Apa itu, Mas? Enggak tahu, Pak. Oke, kita mulai. Sebelum kita membahas tentang security awareness, kita lihat dari awal dulu. Apa sih yang menyebabkan kita harus mempelajari atau mengetahui tentang security awareness? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita itu sudah ada di era digital. Semuanya serba digitalisasi. Nah, era digital ini, digitalisasi ini juga dimulai adanya ini ya. Ketika kita menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan TIK, maka di sana ada istilahnya infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri. Menurut teman-teman, infrastruktur itu apa ya? Atau misalkan bisa memberikan contohnya. Yang dimaksud dengan infrastruktur TIK itu seperti apa? Silahkan. Nanti kita sering banyak diskusi gini ya, biar lebih lebih hidup juga kuliahnya. Jadi saya nggak cuma ceramah di depan, tapi kita saling berdiskusi. Nah, kenapa kita membahas security awareness? Pakai biru ya. Kenapa kita membahas security awareness? Tentu saja, ini tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Kenapa kita membahas security awareness? Maka yang pertama yang perlu kita bahas adalah kita sudah masuk era digital. Ketika kita sudah masuk ke era digital, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya infrastruktur. Infrastruktur TIK. Nah, infrastruktur ini tentu saja sangat banyak. Misalkan adanya internet, maka di sana ada misalkan tower. Tower ini yang dimaksud dengan tower seluler ya, atau bisa juga tower antena SSID, antena WiFi juga bisa masuk. Kemudian ada server, itu jelas. Karena tanpa adanya server, kita tidak akan bisa melakukan internet. Jadi, teman-teman itu ketika melakukan akses internet, itu juga pasti akan terhubung dengan server. Jadi, segala sesuatunya akan tersimpan di sini. Itu kalau disimpan. Tapi biasanya, karena traffic internet itu sangat banyak, jadi untuk penyimpanan itu akan dibatasi. Dibatasi itu artinya misalkan per minggu dihapus, atau misalkan infrastrukturnya belum bagus, kemudian storage-nya atau space-nya itu juga masih kecil,
maka nanti mungkin saja setiap hari dihapus. Nah, ketika kita sudah berhubungan dengan infrastruktur, terutama di infrastruktur TIK, sebenarnya yang namanya infrastruktur ini juga merupakan bagian dari salah satu teknologi. Di sini ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman, teknologi itu apa? Silakan. Bisa teknologi secara umum ataupun teknologi khusus TIK. Silakan. Kita diskusi aja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya nggak ingin ceramah sendiri. Saya ingin teman-teman juga ini ya, menjawab apa yang nanti akan saya tanyakan. Apa ini? Teknologi itu apa? Teknologi Izin itu menjawab, Pak. Oke, silakan Mbak Ayu dulu. Nanti terus dilanjutkan yang tadi. Iya. Teknologi itu penerapan ilmu-ilmu di bidang TIK, Pak. Teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu di bidang TIK. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapat? Izin Saya menjawab. Bapak. Oke, Mbak Rani ya. Terus nanti dilanjutkan siapa tadi ada lagi? Silakan. Teknologi itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi tadi? Ada lagi kayaknya satu lagi siapa tadi? Saya Pak. Saya, Oke, Pak. Mbak Babas ya. Silakan. Teknologi menurut ini pengertian dari saya ya Pak. Menurut Ya. saya teknologi itu segala sesuatu atau bentuk sarana yang dapat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, jadi sebenarnya dari Mbak Ayu, kemudian Mbak Rani, dan dilanjutkan dengan Mbak Barabas, semua pengertiannya itu bisa masuk. Tetapi fokus dari teknologi ini adalah seperti yang disampaikan Mbak Barabas tadi. Fungsinya adalah membantu kehidupan manusia supaya lebih baik lagi. Baik ini banyak indikatornya, misalkan lebih efisien, lebih efektif, dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang lebih efektif, lebih efisien, maka kita juga perlu membahas ini. Karena nanti yang terkait dengan security awareness, itu juga ada kaitannya dengan ini. Keuntungan. Keuntungan ketika kita menggunakan teknologi TIK, itu keuntungannya apa saja? Silahkan yang lain kalau ada yang mau berpendapat. Yang masih ada di luar, silahkan di-unmute ya. Di-mute dulu, supaya nggak mengganggu. Oke, keuntungan TIK itu apa? Saya Pak. Oke, Mbak Babas lagi, silahkan. Pekerjaan terasa lebih efektif dan efisien Pak. Dan mempersingkat waktu pengerjaan. Kalau contoh kasus yang real seperti apa, Mbak? Contohnya ketika kita harus menulis sebuah surat, antara kita menulis dengan menggunakan pena dan kertas, dibandingkan dengan menulis menggunakan komputer akan terasa jauh lebih cepat, efektif dan efisien dengan menggunakan komputer, Pak. Oke, itu contoh ini ya. Contoh penerapan mungkin di ini ya, administrasi surat menyurat. Mungkin ada lagi yang mau memberikan contoh yang lain? Saya Pak, coba Pak. Oke, silahkan Mas Asep ya, silahkan. Ya Pak, memudahkan kita dalam berbelanja. Contohnya kita dalam berbelanja nih Pak, kan dengan adanya teknologi kita bisa menjual, bisa kita membeli alat-alat kebutuhan manusia gitu Pak, dengan cara misalnya kita membeli di marketplace, e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya gitu Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, ini Mas Aldi ya. Halo Mas Aldi. Mas Aldi, halo. Oke, sebentar. Ini suaranya dari Mas Aldi. Tak mute dulu.
Oke, udah lancar ya. Oke, ada lagi selain Mas Asep dan Mbak Barabas tadi? Silakan. Ayo Pak. Oke, Mas Sairoji. Contohnya ya Pak. Iya. Pembayaran Pak. Jadi kita tidak menggunakan uang secara fisik lagi, kita bisa menggunakan aplikasi atau e-money untuk pembayaran. Oke. Tiga dulu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Barabas, kemudian Mas Asep dan Mas Sairoji. Semuanya benar. Bahwasannya terkait dengan teknologi TIK ini keuntungannya sangat beragam. Dari administrasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Barabas, kemudian terkait dengan berbelanja tadi sudah disampaikan oleh Mas Asep, dan juga untuk transaksi keuangan pembayaran juga sudah disampaikan oleh Mas Sairoji. Tentu saja keuntungan dari TIK ini nggak hanya 3 lingkup tadi, masih banyak yang lainnya. Nanti silakan teman-teman cari sendiri apa sih keuntungan yang lain, misalkan terkait dengan IoT. Sekarang kan juga berkembang ya, adanya revolusi industri, kemudian semuanya serba menggunakan IoT, itu juga salah satu keuntungannya. Nah, jadi efek dari keuntungan itu juga pasti akan berbanding lurus dengan yang lainnya. Misalkan tadi saya sebutkan adalah tentang IT. Oke, sekarang kita bahas yang keempat. Nah, terkait dengan penggunaan IoT atau IT, maka ini tidak akan lepas dari yang namanya device. Saya nyebutnya device ya. Kenapa saya menyebutnya device? Karena emang sangat beragam. Kalau misalkan saya menyebutkan komputer, maka nanti cuma komputer saja. Sedangkan di dunia IT itu sangat beragam. Ada komputer, kemudian ada smartphone, kemudian ada mini komputer, kemudian ada Arduino, kemudian ada intinya banyak ya, ada smartwatch dan sebagainya, itu juga merupakan bagian dari device. Maka di sini saya sebutkan adalah device. Nah, uniknya, kenapa saya katakan unik? Karena setiap orang, satu orang, itu sangat dimungkinkan memiliki banyak device. Mungkin saja punya 2 HP, kemudian punya 1 laptop, kemudian punya 1 smartwatch, dan sebagainya. Jadi tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya keuntungan itu akan berbanding lurus dengan yang lain. Yang pertama adalah device-nya itu sendiri. Ketika kita memiliki banyak device, maka di sana nantinya juga akan berhubungan dengan saya itu sudah peduli belum sih dengan perangkat-perangkat saya, atau saya itu sudah aware belum dengan perangkat-perangkat saya, atau mungkin yang pemikirannya lebih jauh lagi, apakah perangkat-perangkat saya itu sudah aman atau belum. Nah, ini terkait dengan device ini, menurut survei penelitian yang dilakukan oleh Hotsuite, itu sangat istilahnya sangat bombastis. Kenapa bombastis? Misalnya tadi ini. Padahal masih banyak yang lain ya. Nanti untuk materi akan saya share di e-learning ya. Jadi nanti terkait dengan penelitian dari device ini seperti apa, nanti akan saya sampaikan infografisnya. Karena tadi saya belum sempat untuk mengupload ke e-learning. Oke, jadi tadi ya, ketika kita membahas security awareness, maka tidak akan lepas dari namanya infrastruktur. Kemudian tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Kemudian tidak akan lepas dari yang namanya keuntungan. Nah, ketika kita sudah bergantung dengan keuntungan dari TIK ini, maka efeknya juga ke sini. Kita akan semakin banyak menggunakan device dari TIK itu sendiri. Nah, ketika kita sudah sampai ke ini, device tadi saya sampaikan, apakah kita sudah peduli, sudah aware dengan device-device yang kita miliki? Nah, ini pertanyaannya. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya teknologi
selain ada keuntungannya, pasti juga ada kerugiannya. Jadi seperti halnya pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk untuk memasak ataupun untuk mengiris daging dan sebagainya. Tapi jika pisau itu dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia bisa digunakan untuk membunuh ataupun yang lainnya. Jadi pada prinsipnya, ketika kita semakin ketergantungan dengan teknologi, kemudian kita semakin sering di sana, maka potensi-potensi untuk kejahatan itu juga akan semakin rentan kejahatan. Teman-teman kemarin kan juga sudah membuat makalah atau resume terkait dengan cybercrime. Nah, di sana saya sudah membaca beberapa dan ada yang patut saya apresiasi karena apa? Karena ada yang menyebutkan di makalah itu sesuai dengan tren terkini. Misalnya tadi teknologi. Ada yang teknologi selain tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain bisa untuk mendapatkan kerja atau mungkin mendapatkan penghasilan melalui teknologi juga. Nah, yang lagi tren sekarang itu apa ya? Mungkin dari yang menjawab di makalah, silakan. Yang mungkin tren menurut teman-teman. Silakan, siapa? Nanti kalau nggak ada yang menjawab, nanti akan saya bocorkan di sini. Kenapa saya sebutkan tren terkait dengan teknologi dan juga cuan penghasilan. Silakan kalau ada. Ada atau tidak? Atau mungkin tak bocorin aja. Kasusnya dari Doni S. Siapa yang mengerjakan makalah ini? Yang membahas tentang permasalahannya Doni? Hadir nggak hari ini? Silakan, siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Kurnia Ainun. Gimana itu Mbak Kurnia Ainun? Bisa dijelaskan singkat terhadap tugasnya? Kenapa kok Mbak Ainun tertarik membahas itu? Kenapa? Soalnya itu berkaitan sama pencucian uang tapi lewat ini elektronik gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ainun? Atau mungkin dari kelompoknya, anggotanya, yang lain? Mbak Ainun anggotanya siapa? Berkelompok dengan siapa? Asep, Pak. Oh, Asep tadi udah menjawab ya. Mas Asep, saya stop dulu ya, biar yang lain. Oke. Yang disampaikan Mas Asep dan Mbak Kurnia Ainun di tugas yang kemarin terkait dengan Doni Salmanan ya. Nah, dia tadi menurut Mbak Ainun pencucian uang. Nah, sebelum pencucian uang, dia itu bermain binary option ya. Nah, itu beberapa hari yang lalu, ini ya, saya sering update status itu. Koin sampah, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah yang di ini, binary option, termasuk juga yang miliknya beberapa artis itu juga merupakan koin sampah karena belum legal dan sebagainya. Terlebih lagi, ternyata ketika lebih ditelusur lagi, dia itu main di salah satu platform yang namanya inisialnya ini ya, B, saya tidak sebutkan mereknya. Nah, di situ ternyata sangat menggiurkan. Yang namanya judi kan pasti menggiurkan ya. Kalau dia menang ya dia akan mendapatkan uang atau beberapa persentase yang akan dia dapatkan. Kalau rugi pun sebenarnya dia juga mendapatkan persentase uangnya. Nanti silakan kalau teman-teman tertarik dengan ini di searching apa sih yang dimaksudnya. Nanti atau bisa juga langsung diskusi dengan Mbak Ainun dan Mas Asep tadi. Nah, selain itu
tadi teknologi itu ketika semakin banyak digunakan akan semakin rentan kejahatan. Apakah kita sudah siap? Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Saya sudah siap belum sih menggunakan ini, alat-alat ini? Atau saya sudah ini belum ya? Sudah sudah aman belum ya perangkat saya dan sebagainya. Karena ketika kita menggunakan teknologi, maka secara tidak langsung juga kita itu secara otomatis akan, mungkin secara tidak sadar juga, akan menaruh data-data kita ke internet. Nah, itu seringnya mungkin di sosmed, sosial media. Nah, sosmed ini menurut Hootsuite juga, karena ketika saya mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kemudian yang membutuhkan statistik, penelitiannya Hootsuite itu sangat lengkap. Jadi terkait dengan infografis ini saya acuannya menggunakan Hootsuite. Nah, ketika teknologi tadi kemudian berkembangnya sosial media, itu ternyata di tahun dari tahun ke tahun, misalkan dari tahun 2012, 2016, dan 2022 sekarang, kita itu menghabiskan banyak waktu di sosial media, setiap tahunnya selalu meningkat. Kenapa kok setiap tahunnya selalu meningkat? Ya, tadi karena ada keuntungan di sini. Nah, misalkan dengan sosial media, saya bisa untuk komunikasi, ataupun bisa untuk jualan, atau bisa untuk bisnis, dan sebagainya. Maka, apalagi sejak pandemi kemarin ya, ketika pandemi, itu kan sampai sekarang juga kita istilahnya dalam tanda kutip semakin ketergantungan dengan adanya internet ini. Dan salah satunya adalah sosial media, bagaimana untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, menurut informasi juga dari Hootsuite juga, yang paling banyak digunakan di sosmed itu adalah Facebook. Kemudian ada YouTube, kemudian WA, dan juga FB Messenger. Kalau tadi FB untuk yang melihat atau mencari informasi, kalau ini yang berhubungan dengan komunikasi. Ini kan juga untuk mencari informasi ya yang di atas ini. Ini untuk komunikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, secara tidak langsung, mungkin secara tidak sadar, kita itu mungkin menyebarkan informasi kita ke platform-platform ini. Apakah ada yang lain? Ya tentu saja ada lain. Misalkan IG, kemudian Twitter, kemudian sekarang ini ada TikTok, dan sebagainya. Nah, dari sini muncullah banyak peluang kejahatan. Karena yang namanya kejahatan di internet, itu tidak akan lepas dari yang namanya data. Data-data ini kita mendapatkan secara mudah di sini, di sosmed atau di platform yang lain tadi. Karena ya tadi, secara tidak sadar mungkin kita update status misalkan, oh saya sedang misalkan sedang ulang tahun, kemudian di FB-nya ada peringatan, ataupun mungkin misalkan di IG, walaupun di sana nggak ada, saya ulang tahun, kemudian perayaannya di-upload ke IG, itu kan juga merupakan data-data yang secara tidak sadar kita nge-post atau memberikan data privasi kita. Kenapa data privasi ini menjadi sangat penting? Karena beberapa kasus juga, penggunaan data terkait dengan tanggal lahir dan sebagainya, itu terkadang digunakan sebagai password. Ataupun kalau enggak, ketika kita mendaftar sesuatu, misalkan ke bank, ataupun ke yang lain, itu kadang juga membutuhkan atau pasti akan menggunakan data ini. Tanggal lahir. Nah, kalau misalkan tanggal lahir ini
sampai bocor, kemudian kita mendapatkan data-data yang privasi lainnya, maka sangat mudah bagi penjahat itu melakukan rekayasa. Misalkan saya ingin mendaftar dengan akunnya si A. Nah, ini kan contoh kasusnya sangat banyak ya. Ada pinjol. Pinjol di sini ada yang saya itu nggak pernah mengambil pinjaman di sana. Ternyata oleh si penjahat itu bisa dimanfaatkan data kita untuk minjam di sini. Ataupun kalau nggak secara langsung, kita akan diteror. Misalkan si A itu meminjam ke pinjol, si A itu memiliki teman C, D, E, dan seterusnya. Nah, misalkan si A ini sampai ada kasus, misalkan telat bayar dan sebagainya, ternyata ini bisa diteror. Diteror apa? Diteror untuk ini. Temenmu ini nggak bayar dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu contoh kejahatannya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas siapa tadi ya? Mas Asep atau Mas Sairoji? Saya lupa. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Jadi pada dasarnya semakin meningkatnya teknologi dan semakin banyaknya kita menggunakan teknologi, terutama TIK, maka kita juga tidak akan lepas dari yang namanya transaksi. Transaksi ini macam-macam ya. Bisa transaksi kita belajar di sini, misalkan transaksi belanja, transaksi yang lain, dan seterusnya. Tetapi kalau kita transaksinya di pendidikan, misalkan sedang pengajaran seperti ini, kejahatannya itu ada nggak kira-kira teman-teman? Ada potensi nggak ketika sedang mengajar begini? Kejahatan yang mungkin timbul itu apa? Ada atau tidak? Silahkan, ada atau tidak? Alasannya kenapa? Ada, Pak. Contohnya gimana, Mas? Suaranya kurang jelas, Mas Zidan. Bisa diulangi? Kebocoran soal ujian misalnya. Oke, kebocoran soal ujian. Ada lagi? Mungkin di awal-awal dulu ya, juga sering terjadi pendidikan, misalkan waktu belajar seperti ini, sedang Zoom. Ternyata karena kameranya on, kemudian muridnya itu nggak sadar, kemudian ke belakang atau sesuatu yang lain, akhirnya terus sampai ini ya bisa dikatakan mungkin sampai ke arah pornografi dan seterusnya. Itu kan juga pernah masuk. Nah, sekarang yang lebih parah lagi adalah di transaksi e-commerce. Saya nyebutnya e-commerce ya, supaya lebih luas. Jadi ada transaksi pembelian, penjualan, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah masuk ke e-commerce, maka tidak akan lepas dari yang namanya keuangan tadi, misalkan payment. Ini juga semakin banyak unsur kejahatannya. Di e-commerce, misalkan membuat phishing, itu juga masih sering terjadi saat ini. Kemudian membuat toko yang jualannya ternyata barang KW ataupun yang dijual tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsinya, misalkan seperti itu. Itu yang ini ya, yang masih basic-basic. Kemudian terhadap payment, terus adanya OVO, link ajan, dan sebagainya, kemudian ada PayPal, dan seterusnya, itu juga akan menimbulkan banyak potensi kejahatan-kejahatan di sana.
Kalau dulu di sini, mungkin sampai sekarang juga masih ada. Ini, saya kasih, apa? Kamu kan kemarin beli ini, kemudian oleh si penjual, karena penjualnya emang niatnya untuk kejahatan, dia itu memberikan jebakan. Ini kita main social engineering ya contohnya, atau phishing juga bisa. Jadi jebakannya gini, Mas, kamu kemarin beli ini, saya mengirimkan sebuah link, silahkan diklik ya, kemudian nanti misalkan sudah dapat kodenya, dikirimkan ke saya. Nah, itu kadang, itu dulu sempat rame, kadang di saat-saat ini juga masih sering terjadi, penipuan seperti ini. Nah, ketika OTP-nya itu sudah sampai ke penjahat tadi, penjualnya yang memang benar-benar untuk berniat jahat, maka ketika sudah mendapatkan OTP, maka di akun pembeli ini sudah bisa untuk diretas. Jadi si penjual tadi bisa masuk ke akun pembeli yang seharusnya dia itu belum menerima barang tersebut, karena sudah dapat OTP ini, kemudian sudah bisa masuk ke akunnya, oleh si penjahat tadi langsung diklaim barang sudah diterima. Itu dulu sempat ramai, sekarang pun juga masih ada semacam ini. Nah, adanya hal-hal semacam ini, menurut teman-teman, penting nggak security awareness itu? Penting, Pak. Penting, Pak. Kenapa? Kenapa kok penting? Ya karena dengan kecurangan atau peretasan itu jadi belajar, Pak, caranya untuk defense-nya, memperkuat pertahanan dari suatu keamanannya. Oke, ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Penting, Security Pak, awareness itu karena penting. Gimana? penting karena untuk mengantisipasi adanya kejahatan cyber, Pak. Oke. Berarti saya mengambil kesimpulan semuanya security awareness itu dianggap penting ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui security awareness tadi, seperti yang saya sampaikan, kemudian dengan kadang beberapa contohnya, sebenarnya ketika kita belajar security awareness ini, fokusnya itu ada di mana? Apakah hanya ada di teknologinya saja, atau ada yang lain? Security awareness ini? Apakah hanya fokus ke teknologi, atau ada yang lain? Ada, Pak, di Apalagi? SDM-nya. SDM. Ada lagi? Ada lagi nggak? Selain teknologi, benar. SDM, benar. Apalagi? Silakan. Nggak usah takut salah menjawab ya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng biar kenapa saya pengen seperti ini ya supaya lebih hidup kelasnya. Ketika banyak interaksi berarti harapannya akan semakin mudah atau banyak ilmu yang terserap. Ada lagi nggak selain teknologi, SDM? Hardware-nya, Pak. Hardware. Saya sebutkan infrastruktur ya, supaya lebih luas. Ini bisa benar. Ada lagi nggak? Sebenarnya ada yang krusial selain ini. Apa? Tadi siapa yang mau ngomong? Mbak Miftahul Janah? Ada lagi nggak? Dari sekian ini sebenarnya ada satu lagi yang krusial. Ada atau tidak? Atau belum tahu? Belum tahu, Pak. Jadi ini ya, kebijakan. Kebijakan ini bisa macam-macam ya.
bisa nanti berupa undang-undang, kemudian adanya beberapa kasus tadi di Indonesia itu ada undang-undang ITE. Bisa juga edaran, bisa juga PM, bisa juga SOP. Nah, kalau PM dengan SOP itu bedanya, kalau PM itu merupakan peraturan, tetapi peraturannya itu levelnya lebih rendah dari edaran ini ataupun undang-undang. Kalau SOP berarti adalah suatu mekanisme kerja atau urutan-urutan. Kamu tuh kerjanya seperti ini. Contohnya tadi, masalah OTP. Ataupun yang lainnya. Kalau kamu pengen aman, seharusnya sudah ada kebijakan. Kamu tuh nggak boleh buka ini, buka itu, dan seterusnya. Itu juga merupakan salah satu kebijakan tertuang di SOP. Atau dalam hal ini adalah job desk-nya. Misalkan ada programmer, kemudian ada administrator dari server. Nah, ini juga harus ada kebijakan terkait dengan SOP-nya. Misalkan, programmer tidak boleh masuk ke server. Jadi yang bisa masuk ke server adalah administrator servernya. Hal ini bisa saja dibuatkan kebijakan khusus manakala SDM-nya itu sudah sangat banyak. Karena kan kita juga tidak tahu ya, apakah programmer itu benar-benar istilahnya itu sesuai dengan kerja atau enggak. Karena yang namanya suatu suatu profesi itu ada yang namanya oknum. Nah, kalau sampai ada oknum yang dia itu programmer ini bisa masuk ke sini, bisa saja si programmer ini mengubah misalkan dari rumus. Misalkan rumusnya itu untuk penggajian misalkan. Kalau karyawan biasa, maka gajinya adalah misalkan 1 juta. Kemudian ditambah tunjangannya misalkan 500.000. Bisa saja kalau ada oknum yang nakal, gajinya tetap, tapi tunjangannya menjadi 500 kali 2 dan seterusnya. Maka itu untuk mengatasi terhadap security awareness ini bisa dari sisi kebijakan, dari sisi SOP. Nah, kalau lebih bagus lagi adanya UU ITE ini. Jadi misalkan ada pertasan dan sebagainya, itu nanti sudah ada SDM yang mengurusi sendiri adanya ini. Incident responder. Jadi dia yang bertugas untuk memonitoring segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur ini. Jadi sangat luas. Jadi dia monitoring jaringan, monitoring sebuah sistem, monitoring yang lainnya. Nah, misalkan di sana dideteksi adanya pola yang rancu. Nah, maka itu tugasnya incident responder untuk menganalisis. Oh, kok ini trafficnya berbeda dengan yang kemarin ya? Ini ada apa? Ditelusur. Oh, ternyata ada IP ini, dia sedang melakukan DDoS atau yang pun yang lain. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Jadi, adanya security awareness ini memang benar-benar sangat penting. Dia tidak fokus hanya dikhususkan oleh staf IT, tapi oleh yang lainnya juga. Tidak hanya khusus staf IT, tapi yang lain juga. Misalkan dia itu CS atau customer service, ataupun ya intinya security awareness ini adalah untuk semuanya, bukan hanya untuk staf IT saja. Jadi di sini teman-teman juga memiliki sebuah tanggung jawab, misalkan besok sudah kerja ataupun sekarang juga belum kerja, tapi kan sudah semuanya pasti memiliki keluarga, itu juga memiliki tanggung jawab bagaimana menyadarkan security awareness ini ke lingkungan kita. Kalau misalkan nanti sudah kerja, ya baiknya secara berkala dilakukan pelatihan security awareness. Supaya apa? Supaya ya tidak semakin banyak korban-korban di internet. Jadi poin hari ini di security awareness hari ini yang kita pelajari adalah dari tadi ya sejarahnya, kemudian yang perlu kita aware di sini adalah terkait dengan penggunaan device dan yang nanti berhubungan dengan data ini. Ini sangat-sangat penting.
Karena apa ya, data tadi, data itu secara tidak sadar mungkin kita sering share atau sering update data di sosmed ataupun platform yang lain. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi nanti akan saya upload ke e-learning, karena memang materinya terus terang belum saya buat. Jadi nanti dari yang saya sampaikan di sini akan saya rangkum kembali ke PPT atau PDF, nanti akan saya share ke e-learning, kemudian silahkan dibaca-baca lagi, kemudian dipahami lagi, dan itu juga ada tanggung jawab teman-teman untuk mengedukasi yang lainnya. Jangan sampai kejahatan itu terimbas ke lingkungan teman-teman. Karena ini bukan hanya tanggung jawab dari mahasiswa IT ataupun yang mereka bekerja dengan IT, tapi juga semuanya. Oke, masih ada 30 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada atau enggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada atau tidak? Sudah jelas semuanya? Saya Pak mau tanya Pak. Oke, silahkan Mas Sairoji. Berkaitan dengan kasus yang lagi viral itu kan Pak, Doni Salmanan sama Indra Kents. Nah, saya dengar tuh ada yang jalan-jalan ke luar negeri dulu sebelum ditangkap. Nah, itu ada orang atau netizen yang berspekulasi kalau hartanya itu bisa dimasukkan di kripto biar tidak bisa dilacak oleh polisi. Emang itu benar, Pak? Oke. Jadi pencucian uang ya. Nah, pencucian uang itu dimaksudkan apa? Dimaksudkan adalah untuk supaya bukti digitalnya itu tidak mudah terlacak. Tetapi segala sesuatu yang dia itu sudah ada di internet, itu pasti bukti digitalnya pasti akan ada. Kalau masalah terlacak atau enggaknya, otomatis akan terlacak, hanya saja butuh waktu. Karena ketika sudah ada di teknologi blockchain, jadi seperti yang disampaikan tadi ada cryptocurrency itu tadi, itu merupakan penerapan dari teknologi blockchain. Nah, itu secara forensik digital itu masih bisa ditelusuri. Jadi memang penghapusan bukti digital yang disampaikan tadi adalah misalkan terus ke luar negeri, kemudian ganti HP, kan ada beritanya gitu kan, ganti HP, kemudian tadi ada yang disampaikan oleh Mas Sairozi dikirim ke cryptocurrency dan sebagainya. Nah, ketika sudah diketahui, oh ternyata trafficmu ketika mengirim ini mengarah ke sana. Nah, nanti silakan teman-teman cari aja. Terkait dengan kasus ini sudah mulai terlacak, ternyata servernya ada di luar negeri. Nah, ini sudah ditelusur juga, sudah diusut, ternyata si Doni atau siapa ya saya lupa, itu memiliki mentor di atasnya, yaitu siapa saya lupa, Farhan atau siapa, seperti itu. Jadi pada intinya ketika sudah ada di internet pasti akan terlacak. Seperti itu Mas Sairozi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak usah malu-malu ya. Mungkin bisa sharing pengalaman dari dirinya sendiri, ataupun dari tetangganya, atau temannya, nggak masalah. Karena yang namanya kejahatan itu semakin ke sini ya akan semakin berkembang dan semakin beragam jenisnya. Seperti halnya di dunia nyata. Di dunia nyata mungkin kemarin untuk membobol pintu ini, kemudian ada teknologi untuk menangkisnya, misalkan dengan gembok ini. Ternyata dengan gembok ini masih saja penjahat bisa membobolnya, misalkan dengan bahan kimia dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku di dunia maya.
Jadi secara tidak langsung, kalau misalkan nanti teman-teman ini ada yang tertarik di dunia cybersecurity, ya tidak boleh berpuas diri dalam hal ini, oh saya sudah bisa untuk menangkal ini. Jangan sampai berpuas diri seperti itu. Harus selalu mengembangkan skill dan ilmunya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, perumpamaannya seperti itu. Silakan kalau ada lagi. Kalau teman-teman yang suka tantangan di dunia cybersecurity itu sangat cocok untuk teman-teman. Tapi juga harus sabar. Karena untuk mencari atau untuk menganalisis itu dibutuhkan kejelian dan juga kesabaran, nggak bisa instan. Oke, silakan. Ataukah sudah cukup jelas? Izin tanya, Pak. Oke, Mbak Rani. Kalau seperti seumpama ada seseorang yang mengatasnamakan Telegram terus meminta kode itu untuk apa ya, Pak, kira-kira? Itu juga merupakan salah satu kejahatan ya. Itu kalau disebut dengan kejahatan awalnya social engineering, kemudian mengarah ke phishing. Jadi kita berpikir logikanya gini, logika gampangnya. Dia itu perusahaan Telegram, kenapa kok menghubunginya melalui WA? Itu logika awalnya sudah nggak masuk. Kemudian dicek lagi, apakah WA-nya sudah benar-benar verified atau belum? Verified ini artinya apa? Kalau benar-benar verified berarti WA-nya akan sesuai dengan nama perusahaannya, misalkan ya Telegram. Nggak mungkin kalau WA-nya masih nomor karena belum kita simpan. Karena yang verified itu walaupun belum disimpan, dia sudah mengacu ke ini nama perusahaannya. Dan juga ada ini apa itu ikon yang lain, misalkan kalau di WA itu kayaknya juga ada itu jadi centang biru atau apa. Jadi seperti itu Mbak Rani dan juga teman-teman. Jadi dipastikan misalkan mendapat pesan yang lain yang mirip-mirip seperti itu, kita harus telusuri. Jangan langsung percaya. Karena ketika teman-teman nanti misalkan ada yang benar-benar serius di cybersecurity, kemudian ada yang bekerja di cybersecurity, kita selalu berpikiran untuk berprasangka dulu. Ini benar atau enggak? Istilahnya kita jangan langsung percaya begitu saja. Seperti itu Mbak Rani. Jadi harus hati-hati ketika ada pesan-pesan seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi. Sudah cukup? Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk materi dan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di Selasa depan. Untuk materi hari ini, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mudah, kemudian bisa kita implementasikan, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masa sih? Oke.